Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri Farsyad dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya akan menjelaskan materi menulis referensi dengan mata kuliah praktek penelitian ilmiah dengan dosen pengampu Bu Umi Nur Khalifah. Oke, lanjutnya. Nah, daftar pusaka ini apa sih? Nah, daftar pusaka ini adalah daftar yang memuat semua buku, jurnal, karangan apapun itu yang dijadikan sumber rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, daftar pusaka ini berisikan sistematis dan ditempatkan di bagian paling akhir di tulisan. Nah, fungsi dari daftar pusaka ini yang pertama itu ialah pertanggungjawaban ilmiah. Nah, daftar pusaka ini dapat dianggap sebagai jejak ilmiah dari sebuah karya dengan mencantumkan sumber secara jelas dan penulis menunjukkan bahwa ada kejujuran dalam akademiknya dengan ide dan teori yang digunakan bukan murni dari miliknya. Yang kedua, sebagai penghargaan untuk penulis asli. Mengapa dengan demikian? Karena dengan hal ini kita juga memberikan penghormatan kepada penulis asli. Karena dengan karya mereka kita dapat membuat karya ilmiah, serta dengan itulah mereka dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang ketiga, memudahkan penelusuran sumber. Nah, dengan daftar pusaka ini memudahkan pembaca untuk menelusuri kembali sumber rujukannya, sehingga mereka bisa membaca secara lebih mendalam. Dan yang keempat, sebagai sumber lanjutan, dengan daftar pusaka ini juga menjadi sarana belajar lanjutan karena memberikan rekomendasi bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Oke, yang selanjutnya ini adalah gaya referensi. Ada dua, sebenarnya banyak sih, tapi saya mengambil dua. Yang pertama itu gaya apa, yang kedua MLA. Nah, apa ini singkatan dari American Psychology Association, sementara MLA ini Modern Linguization Association. Nah, apa atau American Psychology Association ini adalah aturan penulisan daftar pusaka dan kutipan yang banyak digunakan dalam bidang psikologi, pendidikan, ilmu sosial, dan kesehatan. Nah, ciri khas gaya ini menekankan pada tahun terbit. Karena dalam ilmu sosial ini kan perkembangan teori dan penelitiannya langsung cepat, sehingga informasi tahun publikasi ini menjadi sangat penting. Nah, tapi sementara yang MLA itu sistem penulisan daftar pustaka banyak dipakai dalam bidang humaniora seperti sastra, bahasa, seni, filsafat, dan sejarah. Nah, berbeda dengan apa? Gaya MLA ini lebih meningkatkan pada nama penulis dan nomor halaman sebagai rujukan utama dalam kutipan. Oke, nah ini dapat kita lihat sebagai contohnya penulisan daftar pustaka dengan gaya apa ini. Sementara dengan kita lihat bahwa tahun 2019 itu letaknya lebih awal daripada gaya MIE yang letaknya paling akhir. Kita bisa melihat bahwa perbedaan jelas antara penekanan apa pada tahun terbit MIE serta pada nama penulisan serta halaman. Nah, selanjutnya, apa saja kesalahan dalam daftar pustaka ini? Nah, dalam kesalahan dalam penulisan daftar pustaka ini, praktiknya itu sering ditemukan sih kesalahan umum dalam penulisan daftar pustaka. Nah, kesalahan tersebut terjadi karena penulis kurang memahami aturan baku dalam menyusun daftar pustaka. Misalnya, penggunaan gaya apa dan ini tercampur sehingga membuat daftar pustaka itu terlihat tidak rapi dan membingungkan. Begitu juga dengan penyusunan yang tidak urut atau abjad, karena hal ini dapat menyulitkan pembaca ketika mencari sumber sesuatu. Misal saya mau mencari sumbernya psikologi Islam, tetapi nama psikologi Islam ini nama yang paling awal dari daftar bacaan atau paling atas di dalam daftar pusaka. Dan juga dengan mencantumkan sumber yang tidak pernah dikutip atau dalam tulisan ini menandakan kurang ketelitian dan bisa dianggap sebagai pelanggaran etika dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memahami aturan gaya penulisan yang dipakai secara konsisten, mengecek kembali daftar pusaka sebelum diserahkan, serta menggunakan bantuan Mendeley kita, agar kesalahan itu bisa diminimalkan. Oke, baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.